Assalamualaikum, halo guys. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Soalnya jelas nggak? Halo? Jelas. Jelas ya? Jelas. Sabar dulu ya, bentar ya. Ini udah ada berapa orang ya? 20 orang ya? Yuk kalau ada yang mau bergabung lagi silahkan teman-teman psikologi. Kelas pagi, kelas malam. Untuk kameranya bebas ya, mau dihidupin silahkan, asalkan mic-nya tetap di mute. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan apa, bisa melalui saya. Siap Mas, siap. Oke, makasih. Siap. Di absen udah berapa orang? Baru 2 ya. Halo Ketum. Halo Mas. Halo Mas. Yo, halo. Sehat Mas? Gilang? Suaranya jelas ya semuanya? Jelas sekali. Boleh kita Cek. absen dulu dong untuk teman-teman yang angkatan 2019. Orang 19 mana aja nih? Ada yang gabung nggak? Halo, saya teman-teman 2019. Saya Pak 19 Pak. Ainul Yakin. Terus ada siapa lagi? Ya Pak. Mangga Pak. Mangga Pak. Mas Angga. Oke. Roli Adi hadir. Roli Adi hadir. Roli hadir, siap. Iram ya angkatan teman-teman 2019. Angkatan 19, Pak. Oke, siap. Ada mahasiswa baru, ada maba, ada Gilang, ada maba, ada maba. Mana, maba? Ada kabaris, maba? Mabanya ada Luciana. Mbak Luciana Dari Bali. Halo Mbak. Maba dari Bali ya. Oke. Kameranya di offin kelihatannya Pak. Kalau kamera bebas Mas, mau di offin atau dihidupin, asalkan mic-nya aja. Biar nggak bentrok suara kita ya. Gila. Oh di mute. Oh. Pak Wimbo belum dinyalain. Gilang dihidupin aja. Pak Rey? Iya, siap Gilang. Pak Yulis belum masuk ya? Pak Yulis belum masuk. Pak Wimbo sudah ya? Iya. Angkatan 2018 siapa aja? Kuliah, Mas. Oh, 2018 kuliah ya? Iya. Saya. Hah? Saya, ini mana suaranya kok saya? Nanti untuk teman-teman yang masih connect ke angkatan 2018, tolong diinfokan aja ya, soalnya ada beberapa pembahasan dari Prodi
tentang sistem pembelajaran online. Oke Bang, siap. Oke, semuanya terima kasih. Bentar ya, soalnya masih banyak yang mau masuk. Gilang, ini kita juga live di YouTube ya. Oh, connect ke YouTube ya, Pak ya? Ya, YouTube. YouTube saja ya. Oh iya, saya iya parkir di YouTube aja, Pak. Ini kalau boleh tahu semuanya pakai Sinyalnya oke. apa ini? Pakai HP Pak Bimbo. atau laptop, Pak? Sinyalnya udah. Pinjam sebentar. Kita pakai Xbox Mas. Pakai apa? Pakai Xbox. Xbox, siap. Siap. Nanti bagi ke dia juga kan, Pak Bimbo masih. Sudah. Ini total 28. Sebentar ya guys, lagi nunggu teman-teman yang lainnya. Ini pada masuk semua. Iya, ada Mbak alumni. Pak, coba ini Pak Peter, itu ada dari Pak Bimbo. Oh, oke. Halo Pak Yulis, Assalamualaikum Pak Yulis. Halo Pak Yulis. Pak Yulis. Ya, Sehat Pak? sehat. Alhamdulillah. Suaranya jelas Pak? Jelas. Oh iya Pak, makasih ya Pak ya udah bergabung Pak. Ini ada alumni. Via, sehat Via? Iya, Via. sehat Lang, sehat. Alhamdulillah. Loh, kok tahu ya? Iya dong, aku diundang sama Bapak. diundang sama siapa Via? Bapak aku itu, Pak Yulis. Pak Yulis. Oh, diundang sama Pak Yulis. Siap. Ini kalau misalkan beberapa menit tidak ada yang masuk lagi, bisa kita mulai ya. 29. Teman-teman 2017 adakah? Siapa aja yang 2017? Absen dong. Aku, Siapa? Alif. Oke, siapa lagi? Oh, saya tadi mana? Saya? Oh, saya makan. Oh, saya makan. Siap, Pak. Saya share di chatnya webinar ada Zoom. Link apa? Link ke YouTube. Ini teman-teman ada di live chatnya. Kalau yang pengen ngecek di YouTube udah ada di link di live chat ya, bisa dicek semuanya. Masih nunggu ada beberapa lagi yang masuk ya.
Ini jumlah 32 orang. Ini posisinya lagi di mana semuanya ini? Di rumah semua kah? Pulkam atau masih di Malang? Pulkam, Pak. Pulang kampung. Pulang kampung ya? Iya, Pak. Oh, siap. Pak, jangan dipanggil Pak, Mas saja. Saya juga sama. Setelah sekian lama sendirian di kos, akhirnya mengungsi pulang ke rumah masing-masing. .34 bisa langsung dimulai semua kah? Mulai. Mulai saja Gilang. Kita mulai 19.30 aja ya Pak ya, gimana Pak? Pak Rey? Mulai aja. Dimulai aja? Ya. Oke, ya. Ya teman-teman bisa untuk kondisikan masing-masing mikrofonnya. Jadi saya pun nanti akan mute-kan mikrofon saya kalau misalkan ada dari Ketua Himsiko, terus dari para dosen yang menyampaikan sesuatu, pasti akan saya sendiri akan mute-kan, dan teman-teman untuk pastikan mute mikrofon. Jika nanti ada sesi pertanyaan, silakan bertanya dan lewat mikrofonnya nanti saya bantu. Untuk pertama-tama saya berterima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua yang udah menyempatkan waktu untuk bergabung di Zoom prodinya psikologi kita. Jadi ada beberapa hal yang akan dibahas nanti, tapi sebelum masuk ke pembahasan untuk malam ini, saya minta bolehlah ya sepatah dua patah atau dari Ketua Umum Himsiko, Mas Jose monitor. Ya, halo Mas Gilang. Oh iya Mas, bagus ya Mas sinyal? Sinyalnya agak nyadat di sini Mas. Halo, ya. Halo Mas Gilang. Halo. Tolong kasih sambutan Mas. Mas Jose ya. Oh, suara saya kecil. Hilang suaramu hilang. Oh, iya. Halo tes. Suaranya kok hilang ya? Gilang. Suaranya udah. Gilang. Jadi Mas Gilang, suaranya kecil, Mas. Udah jelas suaranya? Mas Gilang suaranya kecil, Mas. Suaranya kecil ya? Halo tes. Ya kecil, Mas. Sekarang udah? Kurang. Kurang ya, bentar.
Halo, sudah jelas ya? Masih kecil Mas, masih kecil Mas. Kecil. Ini saya udah Masih kecil Mas. Bagus kan? Bagus, nggak ada masalah. Cuman videonya memang, Coba enggak Pak. udah ya, udah Nggak ada bagus. les. Mas Gilang ini kecil suaranya tuh, lebih besar yang tadi itu. Sebentar. Ini Iya. telinga saya udah gede banget ini. Gilang mending kasih. Kalau misalkan ada yang kesusahan bisa di volume langsung di laptopnya dinaikin aja, digedein. Oke, sudah terdengar, sudah Sudah ya? terdengar. Oke. Ya. Oke. Harus dideketin emang itu speaker tuh. Jadi saya mengucapkan selamat malam untuk teman-teman prodi psikologi semuanya. Gimana kabarnya? Pada sehat semua kan? Jadi udah berapa lama nih? Udah nggak ketemu di kampus? Baru 1 semester. Baru 1 semester ya. Jadi ini di aplikasi Zoom ini termasuk salah satu program dari prodi psikologi. Terus di kerjasama juga dengan himpunan mahasiswa jurusan atau HMJ Psikologi Himsiko. Jadi untuk malam ini ada beberapa pemberitahuan penting terkait pembelajaran online yang akan disampaikan oleh para dosen kita. Ada Kaprodi kita, Bapak Mursito Wimbo, terus ada Pak Yulis juga yang mungkin akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran online yang selama ini kita lakukan. Jadi untuk teman-teman nanti kita dengarkan dulu penjelasan dari Pak Wimbo dan Pak Yulis. Setelah itu kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, itu bisa langsung di via chat. Nanti saya seleksi pertanyaannya, terus silahkan dibuka mic-nya kalau sudah saya persilahkan. Sampai sini sudah jelas semua ya? Siap, sudah. Oke, terima kasih. Sudah. Terima kasih. Saya persilahkan untuk Pak Wimbo untuk menyampaikan terkait dengan pembelajaran online kita sekarang, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa, kemudian apa aja yang kita persiapkan selama di rumah dan menunjang pembelajaran kita selama di kampus. Kepada Bapak Wimbo, waktu dan tempat kami persilakan. Saya sambil mematikan mikrofon dan video saya. Terima kasih. Oke, halo. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan tentang seputar proses pembelajaran yang sudah maupun yang akan dilakukan di prodi psikologi, sebelumnya saya pribadi mengucapkan terima kasih pada Himsiko yang sudah menggagas acara malam ini, gitu ya. Yang sebenarnya memang acara ini begitu penting untuk dilakukan karena mengingat pandemi, gitu ya, pandemi kemarin yang sampai hari ini masih belum selesai, entah sampai kapan, gitu ya. Makanya saya ucapkan terima kasih untuk Himsiko beserta teman-teman pengurusan. Selanjutnya mungkin saya sapa dulu teman-teman dan kolega saya, Pak Yulis, ada Pak Zainal yang sudah gabung.
Oke. Kurang keras Pak Ibu suaranya. Halo, masih Lumayan. jelas ya. Yuk. Oke. Berarti harus saya pegang mic-nya ini. Baik. Selamat malam. Semoga masih tetap semangat di malam ini. Saya akan ngobrol-ngobrol santai ringan pada acara share and care acara Himsiko ini. Saya selaku prodi akan menjelaskan bahwa mungkin yang kemarin pembelajaran yang di tahun kemarin terakhir ya, kita pembelajaran prosesnya kita lakukan secara luring, tapi mulai bulan April kalau nggak salah kita sudah melaksanakan proses pembelajaran daring yang mungkin kalau ngomong siap mungkin seluruh elemen juga tidak pernah siap untuk ini semua. Oleh karena itu mungkin ke depan ini masih belum ada pemberitahuan secara resmi dari rektorat bahwa akan dilakukan secara luring, tapi ini masih secara daring gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman mahasiswa tetap semangat dengan belajar daring. Jadi ini sudah ada beberapa masukan kemarin tentang mengenai pembelajaran daring dari teman-teman mahasiswa, ada yang menghadap saya langsung maupun lewat personal message gitu ya. Artinya bahwa yang dilakukan sekarang memang untuk tenaga pengajar pun juga kesusahan sebenarnya. Apalagi untuk teman-teman mahasiswa juga kadang-kadang terkendala dengan kuota, dengan sinyal gitu ya. Kemarin juga saya sempat ada mahasiswa yang sampai harus ke kota dulu untuk cari sinyal gitu ya. Tapi yang saya apresiasi adalah semangat kalian semua untuk tetap belajar apapun kondisi itu. Jadi harapan saya ke depan ini di semester yang baru ini juga semangat masih tetap, terus daya juang kalian untuk menimba ilmu juga masih tetap semangat gitu ya, tidak berkurang sedikit pun walaupun kondisi atau situasi yang masih seperti ini yang penuh dengan ketidakpastian gitu ya. Jadi dari prodi ini juga masih fokus pada borang atau akreditasi gitu ya, akreditasi. Mudah-mudahan kita mendapatkan jadwal yang lebih cepat yaitu Agustus gitu ya, supaya nanti September di awal semester kita sudah bisa melakukan pembelajaran lagi, karena ini kita masih tim borang masih fokus pada persiapan visitasi. Jadi nanti di sesi tanya jawab boleh ditanyakan apapun itu, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa malam ini apapun yang kalian dengar sampai hari ini tentang akreditasi maupun apapun itu tentang prodi dari pihak-pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab dan tidak tahu prosesnya, mohon langsung ditanyakan ke prodi atau orang-orang yang memang berhak yang menjawab gitu ya. Jangan sampai isu-isu yang kalian dengar selama ini jadi mematahkan atau mengurangi keikhlasan semangat kalian untuk menimba ilmu. Itu mungkin dari saya cukup sekian dari saya. Mungkin ini saya kembalikan ke Mas Gilang sebagai hostnya untuk dilanjutkan. Saya kira saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wimbo sudah menyampaikan sedikit tentang situasi yang terjadi sekarang, baik itu di kampus. Terus saya minta ke Pak Yulis, mungkin ada beberapa kata dan yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan pembelajaran online kita di kampus ini. Pada Pak Yulis, kami persilakan Pak. Skip lang. Pak Zainal dulu. Skip ya Pak? Iya Ya. Pak Zainal. Selamat malam Pak Zainal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat Pak Zainal? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Pak, saya minta tolong ke Bapak. Boleh dong Pak kasih beberapa saran untuk teman-teman ini yang sedang proses pembelajaran online. Jadi apa aja yang harus dipersiapkan untuk teman-teman Pak? Jadi kami persilakan ke Pak Zainal Pak. Monggo silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Gilang. Sebelumnya saya ingin ngomong sifatnya agak personal sebelumnya ya. Saya ketika melihat Mas Gilang ini jadi kaget, loh ini siapa ini itu. Ini saya masih yang lama Pak. Ini siapa gitu ya. Jadi dulu bersih, sekarang jadi brewokan gitu ya. Sekarang sudah menjadi agak teroris gitu berarti ya. Karena teroris kan identik dengan brewokan gitu kan gitu. Bisa dibilang seperti itu. Iya. Nah, tapi ada satu yang agak berbeda lagi di samping brewokan dan sekarang kepalanya sudah agak lebih menunjukkan pemikir besar gitu. Amin Pak. Ya, karena saking pemikir besar ini berarti skripsinya belum selesai kayaknya ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Saya mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan dalam pengertian sarannya. Cuman saya ingin saya secara pribadi ingin merefleksikan dari pengalaman saya daring dengan semester 1, semester 2 dan 4 gitu, kelas pagi atau kelas malam. Ada hal yang memang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian bahwa untuk kuliah daring itu yang paling penting itu adalah kesungguhan. Ya, saya perhatikan itu di beberapa kelas itu, saya merasa kalau saya ngomong itu saya seperti kayak ngomong di kuburan gitu. Jadi teman-teman itu saya tidak perlu menyebutkan kelasnya mana gitu. Jadi saya merasa kok akhir-akhir ini kok teman-teman ini kayaknya kehilangan semangat itu. Ada secara absensi ada 20, ada 24 itu, tapi yang hadir itu bisa 1/4-nya. Kadang menyisakan tinggal 2. Memang banyak alasannya ya. Salah satu alasannya biasanya masalah pulsa gitu. Nah, tapi memang kalau hal-hal yang seperti itu saya tidak bisa memungkiri itu. Cuman yang saya perhatikan bahwa memang kondisi di mana kita tidak bisa saling berinteraksi secara langsung itu, bahwa kalau saya sering menggunakan istilah-istilah akronim ya. Jadi saya menyebutnya di sini nih kita perlukan kalau kuliah daring ya, ini sesuai dengan pengalaman saya, apa yang saya rasakan. Kita ini perlu keluarga. Ya, keluarga itu yang saya maksud bukan pengertian institusinya, tapi dalam pengertian nilainya gitu. Dalam pengertian secara esensinya. Apa itu? Saya sebut keluarga itu sebuah akronim ya. Keluarga itu KE kan, LU, AR sama GA. Jadi yang KE itu kesungguhan. Nah, kesungguhan itu berangkat dari mana? Berangkat dari kesadaran gitu. Nah, saudara sekalian, kita yang psikologi ya, saya tidak mengklaim bahwa diri saya sudah sadar, tidak. Tapi mari kita bangun kembali kesadaran kita bahwa situasinya menuntut seperti ini, situasinya seperti ini, berarti kita harus perlu kesadaran baru gitu.
yaitu salah satunya adalah kesadaran yang didasari oleh sebuah kesungguhan untuk memanfaatkan situasi yang apapun yang ada untuk apa? Untuk menjadi lebih baik. Dan saya secara pribadi pula berharap bahwa teman-teman sekalian ya termasuk saya, kita itu semakin punya gairah. Nah, kalau ngomong gairah itu nanti yang di GA-nya itu ya. Kan keluarga itu kan ada kata-kata GA. Jadi kesadaran bahwa Anda itu memang saya sebagai dosen misalnya itu tidak bisa mengawasi Anda, tapi Anda punya kesadaran bahwa saat ini kondisinya seperti ini saya harus bisa. Nah, bisa apa? LU. Bisa luangkan waktu. Untuk apa? Untuk mengikuti apa yang sedang dikuliahkan. Luangkan waktu untuk apa? Untuk membaca gitu. Saya sudah sering kali gitu mengupload materi gitu. Tadi pagi saya ada kuliah, tadi siang gitu saya ada kuliah, terus apakah sudah dibaca? Sudah Pak, wah senang sekali saya. Ya, berarti mereka punya kesadaran. Tapi ketika itu terus dia ngomong, sudah Pak, tapi hanya halaman pertama saja gitu. Berarti tidak ada luangkan waktu untuk membaca. Nah, di samping luangkan waktu untuk membaca, luangkan waktu untuk berdiskusi. Selama ini, saudaraku sekalian, teman-temanku psikologi, ya, saya merasa kurang sekali teman-teman itu untuk misalnya menjabri saya dari 3-4 kelas yang saya ampu gitu. Ada satu kelas yang satu orang tapi itu sangat aktif untuk mengajak diskusi saya gitu. Nah, itu sangat appreciate gitu. Jadi ada meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan dosennya, ada meluangkan waktu untuk membaca, meluangkan waktu untuk melakukannya. Oke, terus yang ketiga ya, setelah tadi kesungguhan atau kesadaran, terus LU luangkan waktu untuk apa? Untuk membaca, untuk berdiskusi. Terus R itu arahkan. Arahkan diri Anda. Ya termasuk saya ini juga sedang mengarahkan. Makanya sejujurnya ketika saya diberi kesempatan oleh Pak Wimbo ini, saya malah tambah stres gitu. Karena ternyata saya harus mengarahkan diri saya sendiri untuk bisa lebih gitu. Nah, teman-teman sekalian, saya juga berharap secara pribadi, bahkan mungkin prodi psikologi berharap bahwa Anda bisa mengarahkan diri Anda untuk tetap, kata Pak Wimbo, tetap semangat apapun kondisinya gitu. Terus yang terakhir, nah ini GA kan, gairahkan. Gairahkanlah diri Anda sendiri, karena sesungguhnya dosen pun tidak bisa menggairahkan Anda kalau Anda sendiri tidak bergairah gitu. Mungkin itu dulu Mas Gilang yang bisa saya sampaikan. Intinya pegang kata kunci yaitu keluarga. Keluarga itu saya ulang sekali lagi ya, KI itu adalah kesadaran, kesungguhan. LU itu luangkan waktu Anda untuk belajar, luangkan waktu Anda untuk berdiskusi, luangkan waktu Anda untuk membaca, luangkan Anda untuk mengamati itu. Terus yang HR itu arahkan diri Anda. Untuk apa? Tetap bisa menepati apa yang menjadi sebuah kewajiban kita sebagai, kalau saya sebagai dosen, kalau Anda sebagai mahasiswa. Dan di tengah-tengah proses tetaplah bersemangat atau gairahkan diri Anda. Begitu yang bisa saya sampaikan, itu berdasarkan apa yang saya rasakan dan saya coba untuk sedikit demi sedikit saya coba lakukan minimal untuk diri saya sendiri. Terima kasih Mas Gilang dan semuanya. Ya Pak Zainal terima kasih banyak atas arahannya. Ya untuk teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan langsung ke Prodi, bisa lewat chat langsung. Nanti akan saya pilih untuk pertanyaan, apapun pertanyaan terkait dengan perkuliahan kita selama pandemi corona ini. Ataupun seputar prodi di luar dari perkuliahan, seputar prodi itu boleh langsung teman-teman tanyakan di sini, bisa melalui dosen-dosen kita yang sudah bergabung di sini. Jadi teman-teman bisa langsung tanyakan apapun itu terkait perkuliahan ataupun di luar perkuliahan, itu bisa. Jadi nanti teknisnya gimana, bisa lewat chat
di live chat di tombol bawah ini kan ada, bisa di live chat bilang, Mas saya pengen bertanya langsung, nanti silahkan saya pilih dan silahkan hidupkan mikrofonnya untuk tanyakan kepada dosen-dosen di Prodi Psikologi. Ini Pak Yulis, ada misalnya ada keringanan biaya kuliah nggak? Saya bisa, ini mungkin teman-teman pada mungkin sungkan untuk bertanya ke dosen-dosennya terkait dengan pembiayaan kita. Kan jarang ke kampus nih Pak, terus pembelajaran online sendiri, pakai kuota sendiri, bayar kuota sendiri. Nggak tahu ya, saya kurang tahu atau dapat fasilitas dari kampus untuk kuota atau gimana. Apakah ada keringanan dari kampus untuk pembiayaan kuliah? Boleh saya minta kepada Bapak Wimbo, Pak Wimbo untuk menjawab apakah ada keringanan terkait dengan biaya perkuliahan kita selama pandemi ini, Pak. Terima kasih. Baik, Mas Gilang. Wah, ini saya itu sebenarnya rindu suaranya Pak Yulis sebenarnya. Tapi kok malah saya baca tulisan tangannya di chat. Iya. Baik, Mas Gilang, terima kasih. Terima kasih Pak Yulis, pertanyaannya mungkin mewakili mahasiswa. Jadi kemarin memang ada pertanyaan ini langsung disampaikan ke saya, jadi langsung ke Prodi, dengan mungkin sifatnya adalah mewakili teman-teman yang lain gitu ya. Nah, ini mumpung ada acara seperti ini, sekalian saya juga mau menjawab bahwa memang belum ada bahasa saya belum ada instruksi maupun pemberitahuan bahwa ada keringanan SPP untuk para mahasiswa yang sudah tercatat sebagai mahasiswa di Uniga. Tapi yang ada adalah potongan untuk menjadi potongan DPP yang menjadi mahasiswa baru itu ada. Mungkin kalau terkait potongan untuk mahasiswa baru mungkin nanti kapasitasnya Pak Zainal yang bisa menjelaskan sebagai tim Divma. Tapi karena ini pertanyaannya untuk mahasiswa yang sudah menjadi mahasiswa psikologi mulai angkatan 2019 sampai dan seterusnya, itu belum ada instruksi dari rektorat bahwa ada keringanan SPP. Jadi kalau saya juga belum menemui di kampus-kampus lain juga ada keringanan SPP untuk pandemi ini, tapi yang ada adalah mungkin bantuan-bantuan yang bentuknya lain. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke hostnya, Mas Gilang, monggo. Ya Pak, terima kasih atas penjelasannya tadi terkait untuk pembiayaan kuliah. Nanti mungkin ada informasi lebih lanjut pasti akan disampaikan di info Prodi ya teman-teman. Nah, mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya lagi. Boleh langsung live chat, ini ada pertanyaan dari Mas Ainul Yakin. Mas, kalau bahas organisasi Himsiko boleh nggak? Terus saya bilang, iya boleh. Terus tanya, kapan ada reformasi kepengurusan dari Himsiko? Mungkin dari ketua, mungkin langsung dari Kaprodi Psikologi aja, Bapak Wibo, untuk menjawab apakah, kapan sih Pak ada reformasi untuk kepengurusan ini Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Gilang. Jadi untuk reformasi kepengurusan ini sebenarnya Mas Jose ini
sebenarnya harusnya sudah purna tugas gitu ya, purna tugas, tapi ini masih masih saya ajak rembukan untuk reformasi. Jadi ini teman-teman nanti yang mulai angkatan, kalau di aturan Domdik, Domdik di aturan Himsiko kalau nggak salah ADART-nya minimal semester 3 kalau nggak salah ya Mas Gilang ya. Ya Pak, untuk semester 3. Ya Pak, semester 3. Minimal semester 3 boleh mengajukan sebagai pengurus Himsiko. Jadi nanti teman-teman yang mulai semester 3 sampai ke atas itu boleh untuk mengajukan sebagai calon ketua maupun pengurus Himsiko. Dan ini kalau kita obrolin lagi bahwa acara Zoom ini juga sebagai mungkin simbol sebagai purna tugas kepengurusan Himsiko yang saat ini. Dan nanti ini ke depan ini rencananya tidak hanya ini saya jelaskan juga bahwa Zoom ini nanti ada acara webinar setelah ini, insya Allah dilakukan pertama nanti di tanggal 20 dan seterusnya. Di tanggal 20 dan seterusnya nanti tema-temanya sudah ada, tinggal mungkin insya Allah minggu ini reflect itu untuk promo webinarnya sudah jadi. Jadi nanti yang ngisi nanti para dosen-dosen Uniga di bulan pertama, dan kalau memang ini nanti rencananya di bulan kedua nanti kita kolaps dengan di luar Uniga. Jadi saya berharap teman-teman mahasiswa juga ikut mendukung acara webinar yang akan kita lakukan. Nanti kita juga akan bikin pertemuan dengan alumni lewat online untuk bagaimana prodi ini ke depan, termasuk mungkin saran-saran untuk kepengurusan atau kinerja Himsiko, organisasi mahasiswa psikologi nanti bagaimana. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk si Ainul Yakin ya. Monggo Mas Gilang. Baik Pak Yembo, terima kasih atas penjelasannya tadi. Jadi saya ulangi, mungkin untuk teman-teman, ini merupakan Zoom ini merupakan salah satu kegiatan yang diadakan kepengurusannya Mas Hosea. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya seperti Pak Wimbo tadi bilang, kisaran tanggal 20 Juli itu akan diadakan Zoom online lagi, yang pembicaranya langsung oleh dosen-dosen prodi psikologi. Jadi untuk teman-teman silakan share ke teman-teman kelasnya, angkatan yang masih aktif silakan untuk mengikuti sampai nanti. Ya oke, untuk mungkin teman-teman yang mau bertanya lagi, kami persilahkan teman-teman untuk bertanya lagi ke prodi seputar perkuliahan, dan di luar perkuliahan pun diperbolehkan. Monggo silahkan ditanyakan lewat via chat di bawah. Teman-teman nggak ada yang mau ditanyakan, atau untuk teman-teman semester langsung disilakan teman-teman hidupkan mic-nya aja. Ini untuk Mas Angga. Mas Angga boleh silakan hidupkan mikrofonnya. Pertanyaannya apa? Nanti selesai bertanya matikan lagi, langsung dijawab oleh dosen-dosen. Terima kasih.
Mas Angga, persilahkan. Oke, terima kasih Pak Mas atas waktunya Mas. Ini mau tanya terkait perkuliahan sendiri. Untuk perkuliahan sendiri ini kan untuk pengumumannya ini kan sampai semester depan ini ya. Namun kan ini ada kemungkinan hingga tahun depan. Apakah kemungkinan ini bisa aja terjadi? Jadi kita mulai normal kembali di tahun depan ya. Soalnya kan mengingat instruksi yang diberikan oleh Kemendikbud sendiri kan perkiraan kan normalitas untuk aktivitas itu kan di tahun depan soalnya seperti itu. Mungkin bisa dibantu untuk penjelasannya terkait seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Angga atas pertanyaannya. Ya, jadi Bapak Pak Wimbo gimana untuk proses pembelajaran via daring kita yang wacananya dari Kemendikbud ini sampai semester depan ataupun bahkan ada sampai berita dipermanenkan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang ya cukup cerdik sebenarnya. Jadi yang berhak kalau secara global berhak menjawab bahwa menentukan perkuliahan daring sampai tahun depan atau sampai semester depan ini semua situasi juga kita tidak menginginkan dan tidak kita bisa prediksi gitu ya. Tapi menurut instruksi Mendikbud beliau mengatakan bahwa memang perkuliahan daring itu sampai tahun depan. Tapi yang diperbolehkan melakukan kuliah luring gitu ya, offline, itu yang berada di zona hijau. Nah, ini dan yang selanjutnya juga beliau mengatakan bahwa boleh dilakukan kuliah luring kalau itu sifatnya adalah yang mendekati atau yang menjadi persyaratan kelulusan. Dan yang terakhir adalah yang memang sifatnya adalah praktikum. Tapi tidak menghapuskan persyaratan-persyaratan SOP social distancing. Jadi misalnya praktikum itu di lab boleh dilakukan karena memang tidak bisa dilakukan secara daring. Terus skripsi gitu ya. Boleh itu sifatnya adalah sunnah ya, boleh dilakukan luring, boleh dilakukan daring. Jadi melihat situasi dulu. Jadi kayak tadi praktikum, terus bimbingan skripsi maupun sampai sidang itu boleh dilakukan luring, boleh dilakukan daring. Kalaupun luring itu sifatnya adalah tetap menjaga jarak di social distancing, entah itu pakai face shield, masker dan sebagainya. Terus itu yang kemarin jadi pertanyaan saya, misalnya kampus itu di zona hijau, terus dosennya atau mahasiswanya di zona merah gimana? Itu yang jadi pertanyaan saya sebenarnya. Makanya ini masih menunggu instruksi dari rektorat bagaimana menyikapi ini. Tapi kalau tadi saya ngomong bahwa kalau menindaklanjuti dari beliau Menteri Mendikbud itu tadi mengatakan begitu. Jadi kuliah daring itu sampai tahun depan. Kalaupun diperbolehkan luring itu yang mata kuliah yang sifatnya yang saya tadi sebutkan. Mungkin itu untuk Angga, mungkin mudah-mudahan menjawab ya. Monggo Mas Gilang. Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mas Angga juga terima kasih atas pertanyaannya. Ini ya. Nah, ini untuk khusus mahasiswa semester akhir, Pak. Jadi tadi Bapak ada bahas tentang skripsi, Pak. Jadi minta tolong Pak jelaskanlah sedikit gimana sih Pak mekanismenya. Ini kan ada yang nanya, ini Mas Jafar ya. Bagaimana proses sidang bagi mahasiswa yang sedang skripsi, Pak? Kalau setahu saya sebelum pandemi ini, Pak. Jadi sebelum pandemi ini kan kita
biasanya datang terus ada teman-teman yang hadir di sidang. Nah, ini gimana Pak kalau untuk selama pandemi ini Pak untuk proses sidang skripsi Pak? Terima kasih Pak. Baik, Mas Gilang, saya mungkin menjawab bahwa mengingat situasi di sekitar atau seputaran Uniga itu relatif aman gitu ya, relatif aman. Jadi mungkin nantinya akan dilakukan tetap bisa offline gitu ya, bisa luring nanti. Jadi sidang skripsi. Cuman masalahnya ini yang teman-teman yang lagi sudah apa ya bahasanya sudah di ujung mau melangkah keluar kampus tercinta ini memang apa agak bersabar dulu karena menunggu visitasi jadi agak bersabar dulu makanya. Tapi kalau memang terburu-buru mau lulus ya monggo, saya juga tidak bisa nahan. Tapi ada catatan begitu ya, nanti ada aturan dari Ban PT gitu ya mengenai apa akreditasi. Makanya ini mungkin yang angkatannya siapa, Pak Reno, terus apa di sini ada Amas gitu ya, dan kawan-kawan Eka gitu ya. Ini nanti mungkin bersabar dulu sampai proses visitasi selesai, terus kita sudah mendapatkan akreditasi, baru mungkin kita nanti apa melaksanakan itu gitu ya. Jadi wah ini yang nanya malah alumni ini sebenarnya, Mas Jafar ini kebetulan Mas Jafar sudah bergabung dengan Uniga ini. Pertanyaannya bagus sekali. Monggo Mas Gilang. Ya, terima kasih Bapak untuk penjelasannya terkait teman-teman yang sedang skripsi ini Pak dengan sidang. Jadi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat ya teman-teman. Mungkin selamat datang, selamat hadir Bu untuk Bu Dian yang barusan masuk ya Bu ya. Iya, halo. Halo Ibu, Sorry, gimana kabarnya Bu? Iya Bu, gak apa-apa, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Iya Bu. Bu, monggo dilanjut, silakan. Kenapa? Iya, Bu. Dari tadi udah nyampaikan semua Bu sambutan dari dosen terkait pembelajaran online. Mungkin Ibu ada sedikit tambahan untuk kami mahasiswa terkait pembelajaran online Bu. Kami persilahkan Bu. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang kondisi yang belum membaik ya untuk saat ini, jadi proses pembelajaran akhirnya harus kembali lagi daring mungkin untuk semester depan. Saya rasa memang ini tantangan buat kita semua, tapi jangan dijadikan sebagai hal yang kemudian nggak bisa membuat kita untuk mencapai tujuan perkuliahan gitu. Baik dosen maupun mahasiswa pasti punya kendala masing-masing. Saya sendiri kalau di rumah sebenarnya malah nggak bisa kerja karena banyak hal di rumah yang bikin saya malah susah untuk duduk di depan laptop ngajar misalnya dalam 1 kali seminggu, sehingga mungkin materi saya berikan, kalau ada yang tanya monggo dipersilakan dan lain sebagainya. Saya nggak bisa tanda kutip bertatap muka dengan Anda semua, meskipun itu pengen sekali saya lakukan gitu. Tapi mungkin setidaknya tujuan perkuliahan di awal sudah harus bisa disampaikan oleh dosen, dan mahasiswa saya rasa harus juga bisa memahami hal tersebut, sehingga ketika ada hal-hal yang memang mungkin salah dari dosennya atau mungkin ada hal yang keliru dari mahasiswanya itu bisa segera dikomunikasikan gitu sih. Jangan lupa juga update dengan materi-materi di luar dari pemberian dosen, kayak misalnya beli buku sendiri secara mandiri atau cari literatur yang memang akurat dari internet, itu boleh kok sebenarnya, pasti nggak dilarang gitu. Itu mungkin Mas Gilang.
Halo Iya, Mas Budian, Gilang. terima kasih Budian. Iya, Terima sama-sama. kasih ya Budian. Nah, ini ada teman juga nih yang langsung japri saya via WA. Ada pertanyaan lah. Oke, mungkin dari teman-teman, mohon maaf. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan pembelajaran kita selama pandemi ini, kami persilakan. Ya, untuk Mas Indra, mungkin ada yang mau ditanyakan Mas, silahkan. Bisa langsung open mic-nya. Ya silakan yang ingin bertanya. Kalau nggak mau disebutin nama ya udah nggak apa-apa. Langsung aja pertanyaan apa nanti saya jabarkan di sini. Saya tanyakan langsung ke para dosen. Terima kasih. Ini Pak ada pertanyaan juga dari Pak Yulis nanyain ini. Untuk registrasi semester depan ini bagaimana Pak? Kemudian terkait nilai-nilai perkuliahan ini Pak. Jadi untuk fokusnya untuk semester depan Pak. Jadi untuk registrasi daftar ulang kita mahasiswa itu bagaimana ya Pak ya? Pak Wimbo mungkin bisa menjawab terkait registrasi untuk semester depan ini, mekanismenya seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Harusnya yang tanya mahasiswa itu, Lang. Ya, Pak. Udah Bapak tanyain. Gak kreatif mahasiswa. Ya, Pak, maaf. Monggo Pak Wimbo untuk menjawab, Pak. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Wah, ini yang tanya terus malah apa kolega saya. Mewakili suara hati, Pak. Oh ya, suara hati. Saya merasa seperti ada ujian tesis ini. Iya. Jadi untuk registrasi dan nilai nanti sebentar, saya ini sebenarnya belum mau sosialisasi, tapi berhubung ada pertanyaan seperti ini, nanti rencananya ke depan ini sistem KRS-an dan penilaian itu online. Jadi nanti baik dosen maupun mahasiswa itu punya akun masing-masing. Tapi ini masih dikerjakan sama tim PTI kampus untuk sistem online-nya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa mengcover semua semua yang diperlukan selama pandemi ini gitu ya. Yang menjadi kesulitan-kesulitan itu bisa terjawab semua dengan sistem yang masih mau diperbaiki semuanya ini. Jadi nanti rencananya kampus itu akan memberikan sistem online semua. Jadi mahasiswa maupun dosen itu akan mempunyai akun masing-masing. Gitu ya. Jadi mungkin itu menjawab. Mungkin ada mahasiswa yang bertanya tapi masih sungkan-sungkan gitu ya. Terus Pak Yulis yang mewakili ini. Mungkin ada lagi Pak Yulis sekalian mungkin pertanyaannya mungkin. Dari saya Pak, dari saya Pak. Pancingan mahasiswa, Pak Wimbo. Ya. Biar mahasiswa itu berani bertanya. Iya. Bukan berani protes. Betul. Memang proses itu tidak semudah protes, Pak. Jadi ini ya Pak, monggo teman-teman mahasiswa yang mau bertanya silakan. Nggak perlu japri, nggak perlu live chat, monggo dibuka.
pertanyaannya silakan. Mudah-mudahan saya Itu loh, ada pertanyaan itu loh. apapun pertanyaan itu, kalau enggak ya mungkin nanti teman-teman dosen mungkin bisa membantu saya untuk menjawab. Monggo Itu silakan. Ahmad Pratama. Ahmad Ya, Pratama. Pak. Ya, Pak, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya, Pak, untuk terkait mekanisme UTS dan UAS, Pak. Ini apakah ada kebijakan sendiri dari prodi atau mengikuti kebijakan dari masing-masing dosen, Pak? Terima kasih, Pak, untuk UAS dan UTS, Pak. Ya. Oke, Mas Gilang, saya sudah nebak ini Mas Gilang pertanyaannya seperti apa, yang selalu minta kebijakan gitu ya. Gak bijak Oke. tapi. Kenapa Pak Yulis? Tapi gak bijak yang tanya itu. Iya, ya enggak bijaksana juga enggak bijaksani lah. Saya menyampaikan saja, Pak. Ya. Baik, untuk masalah UTS dan UAS, yang pasti secara teknis itu diberikan kebijakan sama dosen pengampu masing-masing mata kuliah. Tapi soal jadwal itu tetap prodi yang mengakomodir semuanya. Mungkin itu Mas Gilang. Ya, Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak, untuk penjelasannya, Pak. Terus ini, Pak, ada dari Mas Ahmad Pratama. Mas Ahmad, bisa silakan hidupin mikrofonnya, Mas. Bisa langsung tanyakan ke Pak Yulis atau Pak Wimbo, Pak Zainal, dan Budian. Monggo, Mas Ahmad Pratama. Bacakan dulu, Lang. Permisi, Pak, untuk yang bimbingan skripsi, kalau ingin luring bagaimana ya, Pak? Mas Pratama, monggo untuk dihidupkan mikrofonnya. Pratama ini Putra kan? Iya, Putra. Putra tapi kok enggak Putra ini? Mana Nggak ya? pernah bimbingan tapi dia. Oh, gitu. Baik online maupun luring. Ya mungkin untuk Pak Yulis mau menjawab, Pak, bagaimana untuk bimbingan skripsi kalau ingin luring gimana ya, Pak ya? Terima kasih, Pak. Nggak apa-apa. Bimbingan luring juga enggak apa-apa. Asal terjadwal, biasanya janjian sama dosennya. Janjian dulu karena sekarang lagi sibuk akreditasi, jadi mungkin beberapa terpending. Mohon dimaklumi untuk beberapa mahasiswa yang sedang bimbingan. Kalau mau luring mungkin bisa janjian sama dosennya kapan. Sudah ada beberapa yang luring, yang online juga, yang bimbingan secara daring sudah ada. Tapi yang tanya itu belum pernah bimbingan sama sekali. Itu yang saya sesalkan. Siapa? Maaf, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ya, Pak. Oke, teman-teman bisa minta tolong untuk matiin mikrofonnya ya, soalnya ada beberapa suara yang masuk-masuk ini. Ini untuk selanjutnya, Pak, ada Mas Ainul Yakin yang ingin bertanya. Mas Ainul Yakin, silakan hidupin. Sudah, Mas. Silakan. Iya, silakan, Mas, silakan. Assalamualaikum, Mas. Yang ingin saya tanyakan kan apa namanya? Mungkin untuk semester depan ini kan sistem registrasi menggunakan online deh. Nah, kan kalau misalkan menggunakan online kan seumpamanya SPP kan 2.100.000 plus registrasi umpamanya 200 gitu. Nah, kan mengingat sekarang situasinya ya dari segi ekonomi gitu mulai menurun gitu, Mas. Kan pastinya ada kendala-kendala yang sehingga untuk membayar SPP entah registrasi mungkin itu tanda kutip sulit gitu. Nah, itu bagaimana, Mas? Apakah bisa tetap mengikuti perkuliahan di semester depan atau harus cuti dulu? Itu pertanyaan saya, Mas.
Oke, terima kasih Mas Ainul Yakin, bisa langsung Pak Wimbo bisa langsung menjawab untuk pertanyaan Mas Ainul Yakin tadi nanyakan untuk registrasi atau pembiayaan itu apakah bisa dapat keringanan gitu Pak dari kampus. Kalau misalkan nggak bisa, apakah mahasiswa harus cuti dulu Pak atau gimana Pak? Terima kasih Pak. Baik, pertanyaan yang sebenarnya susah saya jawab begitu ya. Karena memang sebenarnya pertanyaan ini saya belum diberikan instruksi atau wewenang untuk menjawab ini gitu. Cuman ini pengalaman saya saja bahwa nanti bisa mungkin mengajukan dispensasi ke dekan gitu ya, ke pimpinan fakultas, terus nanti mungkin saya juga menindaklanjuti ke keuangan gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab sementara waktu, tapi sifatnya ini kan masih terus berlangsung, makanya mungkin nanti mudah-mudahan ada rektorat nanti ada memberikan instruksi khusus bahwa ada potongan, mudah-mudahan begitu ya, mudah-mudahan begitu. Tapi untuk sementara ini saya bisa menjawab bahwa menurut birokrasi di kampus mungkin nanti bisa mengajukan dispensasi aja, nggak perlu cuti lah, nggak perlu cuti. Nanti jadi mengurangi semangatnya nanti. Kalau katanya Pak Jainal itu ya kita harus saling menggairahkan gitu ya, kita saling menggairahkan. Jadi dosen yang mengajar maupun mahasiswa peserta didiknya. Begitu mungkin Mas Gilang. Terima kasih Pak. Ya Pak, terima kasih untuk penjelasannya Pak. Ya mungkin dari teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, bisa langsung tanyakan terkait pembelajaran online dan seputar kampus selama pandemi ini, kami persilahkan lagi. Iya Pak, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan ya Pak ya, mungkin agak sedikit personal untuk angkatannya, saya nggak mau menyampaikan angkatan berapa, cuma ada yang ditanyakan. Saya ingin tanya ke Prodi, bagaimana jika ada dosen yang tidak pernah ngasih perkuliahan melalui Zoom atau online sama sekali, tidak pernah memberikan materi, namun tiba-tiba dikasih tugas untuk UAS, Pak. Itu bagaimana ya, Pak ya? Terima kasih, Pak. Oke, baik Mas Gilang, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gilang. Mungkin saya jawab. Jadi ini kalau kita ngomong blended learning gitu ya, pembelajaran secara daring itu bisa dilakukan di beberapa media gitu ya. Beberapa media bisa lewat WA, bisa lewat Google Classroom, bisa lewat beberapa medsos gitu ya. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, dan itu kesepakatan masing-masing antara dosen dengan mahasiswa. Jadi tidak saling memberatkan sebenarnya. Tadi yang saya katakan di sambutan saya bahwa ini kita semua siap tidak siap memang harus siap gitu ya. Makanya kalau kita tidak bisa saling memahami, akhirnya ya
mungkin tidak bisa paham artinya bagaimana proses perkuliahan daring ini, ya. Dan saya berharap tidak terjadi seperti ini, artinya pertanyaan terus no name, terus yang ingin ditanyakan jadi grundel gitu ya. Ini saya buka forum ini untuk terbuka, siapapun dan apapun boleh ditanyakan. Jadi saya mudah-mudahan menjawab ini semua ya. Jadi ada yang ngeluh masalah tugas misalnya, ya ini proses pembelajaran gitu ya, proses pembelajaran bahwa yang penting dosen itu memberikan tugas itu ada capaian di sana. Setelah mahasiswa itu melakukan atau mengerjakan tugas itu, capaiannya apa? Saya yakin bahwa setiap dosen punya capaian pembelajaran pada peserta didiknya. Jadi tidak ada, karena begini, Prodi sudah melakukan evaluasi, setiap dosen pengampu mata kuliah bahwa alasan-alasan bagaimana mahasiswa selama mengikuti kuliah daring. Jadi mungkin itu Mas Gilang bisa saya jawab. Mungkin ini juga panitia juga melihat waktu, kita sudah hampir berapa menit ya? Berapa jam ini? Hampir 1 jaman kita, Pak. Iya. Ya. Oke. Monggo Mas Gilang, silakan. Diteruskan atau bagaimana ini? Ini Pak ada nanggapin yang tadi. Izin menanggapi Pak pertanyaan yang barusan Pak. Jika ada kesempatan di awal, saya rasa tidak ada pertanyaan seperti barusan karena mahasiswa pasti akan saling mengerti terkait hal tersebut Pak. Terima kasih. Bisa Bapak lihat di kolom chatnya Pak. Atau mungkin Pak Wimbo ingin menyampaikan lagi Pak? Baik. Menanggapi, terima kasih Pak. Wah, saya mesin penjawab ini. Baik, saya jawab lagi. Saya menjawab pertanyaan yang terkait tadi, pertanyaan barusan bahwa ya kesepakatan ini kan kalau tidak ada sepakat itu, kata sepakat itu seperti apa sih? Ya sepakat itu kan berarti kan sepakat di awal itu bahwa dosen sudah menjelaskan bahwa ke depan ini bagaimana perkuliahan akan dilakukan, mau bentuknya tugas, mau bentuknya 50-50, misalnya lewat tatap muka online 50%nya pakai Google Classroom misalnya untuk pemberian materi, atau lewat grup chat misalnya. Kan memang tidak semua dosen itu di rumahnya juga ada wifi gitu ya. Itu juga harus dipahami bahwa kita juga kebingungan juga mencari cara untuk menyampaikan materi itu juga dengan baik. Kalau misalnya dipaksa untuk datang ke kampus pun nanti secara institusi kita juga kena teguran juga gitu. Ini juga harus dipahami bahwa antara mahasiswa dengan dosen pengampu ini juga harus sepakat. Makanya ini juga kita harus juga belajar untuk memahami. Ini aja yang nanya juga enggak tahu ini siapa yang nanya ini. Yang pasti kayaknya semester 4 ini sepertinya. Semester 2, Pak. Oh, semester 2. Lah ini juga harus dipahami ya. Artinya apalagi seperti sekarang ini, terus terang aja ini prodi ini sekarang lagi fokus di visitasi. Tapi kita mencoba untuk tidak mengurangi kualitas ataupun kuantitas proses pembelajaran. Itu juga perlu dipahami juga. Jadi mungkin teman-teman bisa menyampaikan secara langsung. Ini nanti sampai semester depan ini juga masih kuliah daring. Mungkin
apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi pegangan bahwa kalau apa yang disepakati di depan dulu antara mahasiswa dan dosennya. Begitu ya. Mungkin itu Mas Gilang. Ada lagi mungkin secara live aja, enggak apa-apa, enggak usah live chat. Boleh secara live ya Pak ya. Ini dari Mbak Luciana Indah Yanti. Mbak Luciana silahkan open mic-nya Mbak. Langsung tanyakan saja Mbak. Mbak Luciana, halo. Teman-teman boleh tolong kondisikan mikrofonnya ya. Mbak Luciana? Langsung dijawab saja ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Berhubung status saya di sini bukan host tapi mesin penjawab, saya mungkin langsung menjawab. Jadi Mbak Luciana mahasiswa baru mungkin baru kenal gitu ya. Salam kenal dari saya Kaprodinya Psikologi Uniga. Nama saya Mursito Wimbo, biasa dipanggil mahasiswa Pak Wimbo gitu ya. Mungkin saya jawab, ya mungkin selama pandemi ini memang kita mau ndak mau ya memang harus secara daring gitu ya, secara daring. Karena kita nanti takutnya nanti begini, kita juga masih dimonitor dengan dari LL Dikti 7 bahwa proses daring ini sampai di mana, sejauh mana, terus kita tetap tidak diperbolehkan untuk kuliah luring dulu. Mungkin itu ya. Ini ada lagi nih, sekalian saya bacakan nih di live chat. Mas Sony, adakah masukan untuk kami dari para dosen? Apa yang harus kami lakukan untuk metode pembelajaran daring ini untuk memperbanyak khasanah pembelajaran kami? Nah, itu sudah dijawab Pak Yulis. Ada, sabar ya Pak Sony gitu ya. Ada Mas Sony. Jadi kalau saya akhirnya menjelaskan ini materinya Pak Iksan ini. Pembelajaran SCL ini, Student Center Learning. Jadi semua daring ini sebenarnya bukan daring saja, tapi ini semua pembelajaran, kalau kita ngomong pedagogi, pembelajaran berfokus pada bersenter pada mahasiswa. Jadi nanti mungkin evaluasi dosen adalah ya bagaimana secara mandiri mahasiswa itu bisa mencari literatur, literasi, memperbanyak literasi gitu ya. Dengan mungkin akhirnya evaluasinya bentuknya discuss sampai sejauh mana materi itu tersampaikan atau dikuasai mahasiswa. Makanya tadi yang saya katakan bahwa ada mata kuliah tertentu yang tidak bisa dimungkinkan untuk diadakan secara luring. Jadi misalnya mata kuliah praktikum, ini nanti Pak Jainal ini yang praktikum. Jadi Pak Jainal juga mungkin saja juga mengalami kesulitan selama ini untuk menyampaikan materi-materi secara daring. Mungkin monggo nanti Pak Jainal mungkin bisa diadakan sesekali mata kuliah tersebut secara luring dengan tidak menghapuskan prosedur-prosedur social distancing. Mungkin itu dari saya kembalikan ke host. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya ya Pak ya. Jadi teman-teman mengingat kita sudah sampai jam 8:30. Masih ada 3 menit lagi. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, kami persilahkan. Karena 8:30 kita sudah selesai. Iya Mas Gilang. Ya, monggo.
ada yang ingin saya tanyakan terkait perkuliahan. Mungkin tadi sudah sedikit menjawab pertanyaan teman-teman yang lain, dan ini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan mewakili teman-teman. Bagaimana dengan perkuliahan daring ini, Pak? Karena teman-teman mengatakan bahwa kita kuliah tatap muka aja kurang dimengerti materinya, apalagi kuliah daring gitu. Mungkin sedikit motivasi buat teman-teman dapat jawaban langsung dari Pak Wimbo, karena balik lagi dengan tugas-tugas yang diberikan melalui online, banyak dari teman-teman itu mengalami kesulitan, begitu Pak. Terima kasih. Baik Mas Jose, terima kasih atas pertanyaannya. Ini untuk penutup ya Pak ya, bisa langsung dari semua dosen, dari Pak Wimbo, terus dari Pak Yulis dan Pak Zainal untuk menyampaikan penutupnya Pak. Terima kasih Pak, saya mulai dari Pak Wimbo terlebih dahulu, baru Pak Yulis dan kemudian Pak Zainal. Terima kasih. Terima kasih Mas Gilang. Ini saya mau balik tanya sama Husin. Sinyalnya kok sudah bagus sih? Iya. Waktu tanya sudah, Pak. Iya, waktu sudah. Hah? Sudah dapat sinyal bagus, Pak. Oh iya. Cepet dapat sinyalnya. Oke. Gampang nyambung. Oke, mungkin saya coba menjawab supaya mudah-mudahan jawaban saya ini membuat atau menggairahkan lagi mahasiswa untuk tetap belajar secara daring ini. Jadi kalau tadi pertanyaannya, wong kuliah luring aja kita itu tidak mengerti Pak, apalagi kuliah daring. Lah ini saya juga akhirnya semakin tidak paham pertanyaan ini. Maksud saya luring aja tidak paham, apalagi daring Pak. Terus saya ini harus nyalahkan siapa kalau seperti ini, kan begitu pertanyaan saya. Karena gini, kalau mau ditanya-tanyakan lagi, mungkin saya mungkin lebih menyalahkan kenapa penerimaan mahasiswa kok tidak dites dulu gitu ya, supaya seragam semua cara berpikirnya, perilakunya, kan begitu. Tapi kan tidak. Artinya saya coba memahami kemampuan masing-masing mahasiswa. Bukan saya, tapi saya ini menjawab bahwa dosen pun juga begitu, yang lain. Mencoba untuk memahami kemampuan yang sifatnya variasi lah, kemampuan mahasiswa ini. Dan kita pun juga dituntut untuk menyampaikan dengan bentuk mungkin berbeda-beda, karena kemampuan mahasiswa Uniga ini berbeda-beda. Kita tidak bisa untuk melakukan proses pembelajaran itu dengan cara yang sama mungkin. Lah ini juga perlu dipahami, juga kesulitan kita sebenarnya. Kita melakukan metode ceramah misalnya. Ternyata dengan ceramah pun tidak semua mahasiswa mengerti. Mungkin satu kelas isinya 10, yang mengerti cuma 1 orang gitu ya. Lah ini tetap ujungnya yang salah dosennya gitu. Nah, sebelum teman-teman bertanya ini, mungkin kita sama-sama lah saling belajar untuk meningkatkan kemampuan kita masing-masing gitu ya. Tidak terus akhirnya bertanya begini, kan seakan-akan pertanyaan ini menyudutkan dosen pengampu gitu ya. Wah, ini kalau kita mengacu student center learning, wah ini bahwa dosen itu yang ada di kelas itu adalah dewa gitu, satu-satunya sumber keilmuan gitu ya. Ya tidak juga gitu ya. Artinya bahwa kita sama-sama memperbanyak literasi untuk belajar. Mungkin sementara itu Mas Gilang, mungkin Pak Yulis bisa menambahkan. Pak Yulis, ini jawaban saya mungkin. Terima kasih Pak Wimbo untuk jawabannya. Saya monggo
ke Pak Ini Yulis. juga mungkin ya kita saling mengevaluasi antara dosen mahasiswa karena ini masih baru juga sistem daring ini, pastinya ada beberapa permasalahan, kendala itu wajar. Tapi mungkin juga keaktifan dari mahasiswa untuk bertanya itu juga perlulah dikembangkan, jangan cuma tanya seperti itu terus kemudian dia sendiri tidak aktif tanya, cuma aktif mengkritisi, tapi dia sendiri tidak aktif untuk kalau tidak tahu itu kan tanya, ada grup atau mungkin ada WA personal ke dosennya atau melalui perkuliahan saat disampaikan misalkan dari dosennya boleh ditanyakan yang tidak dimengerti. Jadi saya rasa pertanyaan itu tidak mewakili banyak mahasiswa, tapi beberapa mahasiswa yang kemudian digeneralisasi menjadi seakan-akan banyak mahasiswa kayak orang wawancara ini pendapat masyarakat Indonesia yang diwawancarai cuma satu, itu kan menurut saya seperti itu. Jadi kita saling evaluasi lah ke depannya. Saya juga tidak menyalahkan mahasiswa karena tadi Pak Wibo juga bilang inputnya kita juga beragam. Jadi kita bisa memahami itu. Pokoknya enak lang kopimu. Jadi Enak, Bapak. Sama-sama lah ini di perkuliahan ini untuk kedepannya beberapa hal yang mungkin menjadi kendala nantinya buat jadi masukan bersama di semester depan. Itulah dari saya, mungkin dari yang lain. Terima kasih Pak Yulis. Untuk Pak Zainal, monggo Pak, kami persilahkan Pak. Monggo Pak Zainal, silahkan. Iya Pak, Ya. monggo Pak, silahkan Pak. Begini ya teman-teman sekalian, saya kembali lagi, saya tidak ingin juga memberi evaluasi, tapi ini saya berdasarkan apa yang saya alami gitu ya. Begini, memang saya sangat appreciate ya pada beberapa teman di mahasiswa gitu. Jadi saya cerita, saya sangat terharu ketika ada seorang mahasiswa itu menjapri saya secara pribadi, Pak, referensinya apa yang mau dipakai. Ya, saya kasih jempol 3 itu. Baru kali ini ada mahasiswa yang menanyakan referensi apa yang dipakai ini. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, saudara sekalian, berdasarkan apa yang saya alami selama 1 semester ini, saya selalu mengatakan kalau ada yang mau bertanya, Anda bisa menjawab di grup atau menjawab saya secara pribadi. Dari sekian yang saya mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya, ternyata yang memanfaatkan situasi itu hanya beberapa gitu. Bahkan kalau misalnya saya ada waktu, pas lagi saya kosong, ayo kita ketemu di Google Meet ya gitu. Saya sering kali gitu kalau ada mahasiswa yang bertanya tentang tugas saya, ketemu aja di Google Meet jam segini gitu. Ya akhirnya mahasiswa juga mau gitu. Kadang dia misalnya karena mata kuliah saya bersifat laporan gitu, harus bikin laporan, coba kamu upload laporanmu, saya lihat dulu gitu. Ayo kita diskusikan. Nah, kesempatan-kesempatan seperti itu sebenarnya saya sangat merindukan di teman-teman psikologi gitu. Tetapi kerinduan saya itu memang sudah dijawab oleh beberapa, tapi tidak semua. Kalau dikatakan ada enggak 90%? Enggak ada. Cuman mungkin sekitar 2% dari sekian banyaknya gitu. Saya enggak tahu apa yang ada di benak banyak teman-teman gitu ya, apakah malu, padahal pada dasarnya saya malah lebih senang kalau ada mahasiswa menghubungi saya gitu kapanpun gitu, bahkan kadang-kadang ada sampai malam-malam itu menghubungi saya lewat WA gitu, Pak ini kalau ini gimana, ya saya jawab secara sebagaimana mestinya gitu. Tapi intinya saudaraku sekalian, ya mari kita saling evaluasi, dan yang kedua ayolah kita saling, ya tadi saya katakan keluarga itu ya, kita bentuk kesadaran baru, kita coba luangkan waktu, kita coba arahkan diri kita, dan kita selalu menggairahkan ya diri kita dan orang lain. Bahkan misalnya saudara sekalian, saya ini masih ada waktu nggak Mas Gilang? Masih ada waktu Pak, silakan Pak. Ya, bahkan
Saya sih nggak bisa membayangkan gitu ya, kalau misalnya teman-teman itu apakah mau misalnya, ini contoh aja impian, kalau misalnya nanti semester depan ini masih sifatnya sifatnya daring gitu, kira-kira bisa nggak, mau nggak Anda itu misalnya sebelum masuk mata kuliah itu Anda harus menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Meet atau apapun ya, atau di Moodle gitu. Nah, baru Anda, kalau Anda bisa menjawab, baru Anda boleh mengikuti mata kuliah. Kalau tidak bisa menjawab, tidak boleh. Nah, kalau seperti itu kan jelas tidak mungkin itu. Ya, karena memang saudaraku sekalian, kita memang harus mulai merubah paradigma kita gitu, bahwa dosen bukan segalanya, tapi yang segalanya itu adalah kemauan kita bersama gitu. Jadi ada kemauan kita, saya sebagai dosen, dan ada juga kemauan Anda. Itu tentang soal kuliah. Terus yang terakhir, kalau saya diizinkan ngomong ya, ini soal pembiayaan. Halo? Iya Pak Zainal, Pak Zainal biasa Pak Zainal. Ya, soal pembiayaan. Memang sejauh ini, karena walaupun saya bukan orang tangan kanannya Bu Rektor, tapi sampai sekarang memang belum ada sebuah kebijakan-kebijakan yang sifatnya meringankan pembiayaan ya. Tapi sebetulnya saudara, saya di bagian promosi itu sebenarnya bisa menyarankan, Anda bisa membiayai sendiri kuliah Anda, tapi ada caranya gitu. Caranya gimana gitu. Nah, saudara sekalian, saya berharap ada salah seorang yang sudah saya sarankan gitu. Nah, yang lainnya bisa melakukan hal itu. Apa itu? Nah, saudara sekalian, bahwa di bagian promosi ini sudah menjadi kebijakan rektor gitu. Kalau misalnya Anda bisa merekomendasikan siapapun ke Unika, baik yang S1 ataupun S2, nanti itu Anda akan dapat kompensasi, saudara. Nah, kompensasi itu kalau Anda bisa berhasil ya, saudara, itu kan sudah lumayan loh, saudara. Kalau misalnya ya, kalau untuk yang sekarang, kalau Anda bisa merekomendasikan satu mahasiswa, per mahasiswa itu Anda sudah dapat 350.000 loh, saudara. Jadi kalau Anda bisa merekomendasikan 10, misalnya kan sudah 3,5 juta gitu. Nah, kalau memang Anda mau melakukan seperti itu, nanti silakan jabri saya, nanti saya yang ngurus dan saya pastikan uangnya akan keluar. Ya, tapi dengan catatan ya tadi kita harus kerja keras untuk bisa memberikan satu pemahaman kepada orang lain atau siapapun di sekitar Anda gitu. Dan ada salah seorang yang saat ini hadir, saya tunggu kontribusinya yang seperti yang pernah ngomong-ngomong itu. Nah, itu sebenarnya salah satu cara, saudara, untuk bisa ya meringankan pembiayaan gitu. Begitu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengatakan satu hal lagi. Yang penting tetap semangat, gitu ya. Dan karena ada istilah new normal, gitu ya. Pengertiannya normal itu kan pada dasarnya bahwa kita sekarang harus hidup dalam kondisi yang normal yang baru. Normal yang baru itu dalam pemahaman saya berarti cara-cara lama, pemikiran lama itu sudah harus tergantikan dengan hal yang baru. Gitu. Jadi teman-teman mudah-mudahan diskusi kecil kita, pertemuan kita ini bisa menimbulkan mindset baru bahwa tidak bisa kita dengan pemikiran yang lama. Misalnya pemikiran yang lama itu apa? Ingin dikasihani, enggak. Kalau bisa kita jangan ingin dikasihani, malah kita ini harus bisa menunjukkan siapa sesungguhnya kita. Ya, konsep psikologinya kita harus bisa beraktualisasi diri secara penuh gitu. Jadi menjadi orang yang full functioning person gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Zainal. Dan teman-teman, terima kasih atas sambutan dan partisipasinya dari teman-teman untuk diskusi kita dengan Prodi Psikologi. Jadi saya mau mengingatkan kembali untuk tanggal 20 Juli nanti, kami selaku panitia dan teman-teman dari Himsiko akan mengadakan webinar nanti langsung kami informasikan ke grup info Prodi. Intinya tanggal 20 Juli kami akan mengadakan acara webinar dengan pematerinya langsung dari dosen kita.
Untuk selanjutnya mungkin bisa datangkan pembicara dari luar kampus kita. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Dan terakhir untuk panitia, mohon jangan live dari grup dulu ya, karena akan ada pembicaraan lebih lanjut. Terima kasih untuk teman-teman atas waktunya, Pak Wimbo, Pak Yulis, dan Pak Zainal. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sekian dari saya. Bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Foto bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Profit. Halo semuanya, jangan live dulu, bentar. Kita boleh tolong hidupkan tolong hidupkan kameranya, kita foto bersama dulu. Kalau yang belum mandi tolong dikondisikan ya. Wah, Ardi nggak ada kayak. Mas Ardi. Halo. Kameranya Pak Yulis. Pak Yulis kameranya. Saya belum mandi, Pak. Pak Yulis Mas Ardi, kameranya, Pak. aku kena semprot Mas Andi. Mas Ardi. Ya udah dihidupkan semuanya. Ya, Mas. Sudah, Mas. Yang belum. Siap ya. Mas 1, Mbak Luciana. 2, 3 senyum ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, Prodi psikologi kita maju. Ayo. Ya. Terima kasih. Profit. Bravo. Profit. Untuk teman-teman panitia. Pak Yulis kameranya Pak Yulis. Pak Yulis kameranya Pak Yulis. Pak Yulis. Belum mandi. Informasi saya tujukan kepada Pak Yulis. Belum nyapa to sih. Untuk teman-teman panitia, tolong jangan live grup ya. Siap. Wah. Sudah selesai kan ya? Bosnya kok semangat banget yo. Habis pikir aku. Ini sudah kan? Usia connect opo ya, yo? Bentar lagi ngecas, Pak. Harus semangat. Siap. Ya udah, Pak. Pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari tadi aja Mas Bunda. Assalamualaikum, Pak. Jangan ketawa, Mas. Pamit dulu, Pak, Mas. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Pak Zainal jangan dulu keluar ya Pak Zainal, mau difoto dulu. Pak Zainal, Video saya nggak bisa, Pak. Halo, video Pak saya Zainal, ya. mohon jangan live dulu ya Pak ya. Mau difoto. Mau difoto dulu Pak, kita foto-foto dulu Pak. Video saya nggak bisa, Pak. Oh, oke Pak, kalau gitu selamat malam Pak, sampai jumpa. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak Zainal ya. Selamat malam semua, saya pamit. Pak Wimbo, Ya. Pak Yulis, Pak Reno, semua Mas kita. Selamat malam, Ardi sudah sehat. Sudah Pak, jangan lupa ngopi. Oh iya. Kemek kan? Kemek kan? Kamu yang minum kopi di. Waalaikumsalam Mas Ardi. Ini boleh nonton di YouTube ya. Tolong di subscribe ya. Wajib. Salam Profit. Salam Profit. Salam Profit. Tarida ini. Saya live dulu Pak, izin keluar. Nggak boleh Pak. Panitia Nggak boleh Pak, nggak boleh. Nggak bisa Pak. Pak Yulis. Saya belum ngopi. Kameranya tolong Pak. Pak Yulis Habis ini, kameranya. Turun atus aku, nyocot aja kan. Perlu bantuan Pak untuk mandi Pak. Anu kape. Hosea selamat malam. Malam, Hosea Mas. kamu mulai buka, sudah kita mulai meeting. Ya.